Imam Budi Santoso SST MH. Yang terhormat narasumber kita yaitu Bapak Togirin Eskom selaku perawatan komputer ahli pertama, kemudian Bapak Arif Setiawan AMD selaku perawatan komputer terampil. Beliau berdua berasal dari Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten Brebes. Kemudian yang kami hormati pula Ibu Kasubag Umum dan Kepegawaian Ibu Tri Kurniati SKM. Yang kami hormati pula Kasubag Tata Usaha dari PTD Labesda atau KP2K atau PTD PTD ataupun yang wakil, serta yang kami kebanggakan pengelola tata usaha puskesmas dan pengelola pegawai puskesmas yang dibanggakan dan yang diharapkan kerjasama dengan baik. Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya pada kita semua sehingga kita bisa hadir di sini mengikuti acara sosialisasi Sri Kandi Sistem Informasi Keasraan Dinamis Terintegrasi di Aula Dinas Arsip dan Perpustakaan hari Selasa 31 Oktober 2023. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baik, mengawali acara kita, marilah kita bersama-sama membaca bacaan basmalah. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, masih dalam suasana Sumpah Pemuda, kita sebagai generasi muda penerus bangsa patutlah berbangga dengan bahasa, juga dengan lagu dan bernegara berbangsa Indonesia. Hadirin dimohon berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali memanjatkan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pada hari yang barakah ini kami mengadakan tangan dan bersyukur kehadirat-Mu atas segala nikmat karunia-Mu yang tiada terhingga kepada kami, sehingga kami dapat hadir dalam kegiatan sosialisasi Sri Kandi. Jadikanlah majelis ini majelis yang Engkau ridhoi dan Engkau berkati. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa dan kekhilafan kami. Jadikanlah kami orang-orang yang berada di dalam ridho-Mu jua. Ya Allah, ya Rasyid, ya Sabur, berilah kami kepandaian, kecerdasan, kemudahan, dan kesabaran, dijauhkan dalam kesulitan dalam kegiatan hari ini, khususnya dalam belajar aplikasi Sri Kandi. Ya Allah, ya Hafiz, ya Maha Pelindung, kami mohon perlindungan kepadamu dari segala perkara yang membuat kehilafan, kesalahan, dan ketidaklancaran dalam menjalankan tugas kami. Kepadamu jualah kami serahkan segala urusan kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu narasumber dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes, Pak Tohirin Eskom dan Pak Arif Setiawan. Alhamdulillah masih energik semuanya ini pakar-pakarnya Kominfotik ini. Yang saya hormati Kasubag TU, Habkes dan KP2K atau yang mewakili. Oh hadir ya. Jadi saya nyari-nyari waktunya ini kemana masalahnya. Alhamdulillah. Yang saya hormati Koordinator Pengelola Barang di 38 puskesmas ditambah Labkes dan KP2K, dan yang saya hormati Pengelola Tata Usaha Kepegawaian sama di 38 puskesmas Labkes dan KP2K, serta yang saya hormati saya dengarkan Bu Kasubag Umum Kepegawaian beserta jajarannya, serta Bapak Ibu yang mungkin belum bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, sehat kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan dalam acara sosialisasi aplikasi Sri Kandi, dan mungkin besok ada si Kepang, si Tepang terus ya, si Kepang, si Kepang, sistem kenaikan pangkat ini. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya kelak di kemudian hari akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama, kita yang hidup di era tahun 2020 ke atas tanpa mengenal batas usia ini berkaitan dengan perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini ada. Ini semuanya berubah menjadi satu sistem atau aplikasi yang kita sebagai pengelola pelaksana di tiap-tiap unit organisasi, ini saya sampaikan langsung ke unit organisasi ini, karena ini pagi ini Pak Tohirin, ini di Dinkes ini kami sedang mengumpulkan sama olehnya, cuma tadi saya cerita, mengumpulkan kapus dan kasubagnya ini dalam rangka penerapan grup di 38 puskesmas yang nanti juga ada satu sistem tambahan lagi untuk Bapak Ibu semuanya yang hadir ini. Ini nanti penerapan rekam medik elektronik yang terkonek dalam satu sehat. Jadi nanti di tangan Bapak Ibu semuanya nanti semua aplikasi termasuk ini Sri Kandi berkaitan dengan pengelolaan barang, begitu juga berkaitan dengan administratif atau ketatausahaan di tiap-tiap unit organisasi bersifat fungsional UOBF. Jadi nanti puskesmas itu bukan UPTD, jadi nanti bisa berubah termasuk kop surat dan stempelnya. Ini diharapkan di launching di akhir atau minggu kedua bulan Desember. Ini sedang persiapan terus sehingga kami mengumpulkan 38 kepala puskesmas beserta kasubagnya sekarang ada di aula, dan mengumpulkan Bapak Ibu semuanya. Ini saling berkait.
perihal aplikasi Srikandi, Sikepang, nanti ada rekamedik elektronik, nanti ada satu sehat lagi. Ini mau tidak mau, suka tidak suka, memang kita harus mengikuti. Ini era zamannya seperti itu. Jadi kalau 5, 10, 20 tahun yang lalu semuanya pakai hard copy, semuanya pakai manual, tapi di tahun 2019 atau 20 ke depan ini semuanya dengan sistem ataupun aplikasi. Dan baik yang muda termasuk yang tua-tua juga harus bisa mengikuti bersama-sama mencari ilmu. Mumpung ada Kominfotik, juga di Kominfotik sendiri banyak aplikasi, termasuk pengaduan kepada dari masyarakat dan sebagainya. Ini juga melalui satu sistem yang ada di Kabupaten Brebes. Mungkin itu, dan mohon maaf Bu Kadinkes tidak bisa hadir karena ini di jam yang sama. Beliau buka di Aula Dinkes bersama kampus. Saya di bagian di Perpus ini. Kami mengharapkan kerjasama Bapak Ibu semuanya, semangatnya selama 2 hari ini. Mari kita cari ilmu untuk bisa menjalankan roda pemerintahan ataupun roda organisasi di tiap-tiap wilayah tempat Bapak Ibu bekerja. Mungkin itu Mbak, ini tadi sudah dibuka belum ya? Belum ya? Baik, agar pertemuan pada 2 hari ini bermanfaat, barokah bagi diri kita, bagi organisasi kita, bagi semuanya, dan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Brebes. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan titip pesen, kalaupun nanti barangkali ada yang ngantuk, ini nanti minta ke panitianya untuk apa itu, gerak-gerak yang bareng-bareng itu, peregangan. Karena terus terang ngapunten, ini sistem yang nanti akan dijelaskan ataupun sistem yang akan kita hadapi. Ini kalau bagi usia saya yang sudah kepala 5, kayaknya agak berat ya. Kalau sudah kepala 5 ke atas agak berat. Tapi kalau yang 40 ke bawah sini masih fresh. Dan kita harapkan semangatnya. Walaupun ada sih yang kepala 5 ke atas juga masih energi ada. Tapi kalau saya sadar diri terus sadar diri, sudah berbeda zamannya. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dari yang tadi disampaikan. Yang pertama tentang sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi, ya. Di mana sistem informasi itu berarti aplikasi kearsipan itu sebagaimana kita ketahui adalah penyimpanan peristiwa atau sejarah atau dokumentasi. Kemudian dinamis ini artinya bisa berubah karena ternyata bukan surat menyurat saja yang bisa dikerjakan oleh Srikandi. Kita juga pernah bikin piagam, Srikandi juga piagam bisa sertifikat pelatihan pernah bikin pakai Srikandi juga. Lalu ada juga kita coba SK pakai Srikandi bisa juga. Tapi untuk BIMTEK kali ini kita hanya sampai surat menyurat saja Bapak Ibu gitu. Kemudian terintegrasi, yang pertama terintegrasi dengan BSSN, ada tanda tangan elektronik, kita pakai BSRE yang dari BSSN. Kemudian juga nanti lintas government sebagaimana tadi Ibu sampaikan, ya. Jadi bukan hanya di OPD di Brebes saja, keluar Brebes juga bisa. Bahkan ke swasta pun bisa kita fasilitasi dengan Srikandi, walaupun nanti penerimanya manual. Gitu. Mas next. Nah ini dari Pak RB sudah memberikan amanah bagi kita untuk menjalankan Srikandi, yang dimana menetapkan Srikandi sebagai aplikasi umum bidang kearsipan dinamis, sehingga harus kita praktekkan. Tapi alhamdulillah di Brebes ini termasuk yang pengguna Srikandi banyak juga. Karena kemarin saya ke
Kabupaten Tegal dan Kota Tegal itu belum menerapkan sama sekali. Terus ini peran pada pengembangan, ada teman-teman RP untuk koordinasi dan regulatornya, lalu dari Andri untuk proses bisnisnya, dari Kominfo itu kita pegang, sebenarnya ini aplikasi milik Andri, belum dihapus sebenarnya. Kita nanti bagian untuk Kominfo, terutama di Kominfo itu aplikasi Sri Kandi ditempatkan di server PDM, Pusat Data Nasional, sehingga insya Allah aman. Cuma satu aja kekurangannya Bu Pak, kalau Sri Kandi lagi masalah atau PDM lagi masalah susah, gitu aja. Kemudian dari Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN ini untuk pengamanan aplikasinya, termasuk BSLE, sertifikat elektroniknya. Lalu ini fitur yang populer dari Sri Kandi. Yang pertama berbasis cloud, bisa diakses di mana saja selama ada koneksi internet, jaringan internet kita bisa buka aplikasi Sri Kandi. Lalu ada dilakukan secara elektronik setiap saat, jadi tidak ada alasan tadi Ibu sampaikan, tidak ada alasan misalkan lagi di luar kota, karena ada beberapa kasus kita juga lagi di luar kota atau lagi di klat. Kemudian ada yang harus ditandatangani suratnya, maka itu bisa dilakukan dengan Sri Kandi. Kemudian lintas unit dan naskah dinamis asing dapat dilakukan lebih mudah oleh yang bekerja. Next. Nah ini server Sri Kandi yang penting yang harus Bapak Ibu ingat sekalian. Ada dua server Sri Kandi. Yang pertama server coba-coba, uji coba, yaitu di srikandi.layanan.go.id yang saat ini akan kita praktekkan, bisa diakses lewat Chrome, Google Chrome atau Mozilla Firefox, itu di https://srikandi.layanan.go.id. Nah ini untuk kita uji coba, silakan bisa dibuka aja sekarang. Nah sedangkan untuk yang live nanti setelah kita selesai fintech di sini, otomatis di SKPD kita itu pakai yang live, bukan lagi pakai layanan Go.id. Nanti kalau kita pakai itu nggak sampai suratnya, karena yang SKPD lain pakainya arsip.go.id. Jadi akhirnya yang live srikandi.arsip.go.id. Jadi yang live. Nah sedangkan kita nanti yang pakai srikandi.layanan.go.id, begitu Bapak Ibu. Jadi sekarang silakan yang bawa laptop atau bawa HP bisa langsung dibuka saja. Mudah-mudahan koneksi internetnya di sini lancar ya. Oke, next Mas. Nah ini juga yang penting di Sri Kandi yang harus kita pahami ya. Ada 4 level pengguna di Sri Kandi. Yang pertama level user. Seluruh orang yang bisa login ke aplikasi Sri Kandi berarti dia user. Ya baik itu kepala dinas, kepala puskesmas, staf dan sebagainya. Asalkan dia bisa login ke aplikasi Sri Kandi berarti dia sebagai user. Terlepas dari hak aksesnya nanti. Karena kan kalau kepala dinas bisa tanda tangan elektronik, kalau staf nggak bisa. Karena sudah mengakses ini Sri Kandi layanan ini. Oke, sekarang usernya sudah kami buatkan user untuk admin masing-masing puskesmas. Sudah tahu semua ya? Oke. Ya yang belum kebaca nggak Bu? Pak Bu? Sudah terbaca. Oke, berarti saya bacakan satu ya, nggak apa-apa ya? Oke, saya share ke saya ya? Saya. Tugasnya ini mengisi atau membuat 3 ini. Tapi nggak tiap hari, mungkin sesekali aja 3 harinya, terutama di jabatan dan bangunan. Misalnya ada perubahan jabatan, misal kampusnya tiba-tiba pensiun atau diganti, biasanya PL itu nanti jabatannya berubah jadi PLT, terus kemudiannya diganti. Tapi kalau yang lainnya sih jarang. Kalau sudah semua kita membuat unit kerjanya dulu ya, kita klik ke unit kerja. Tampilannya harusnya cuma 1 tok, ya. Kalau di puskesmas masing-masing, terus di induk unit kerjanya adalah dinas kesehatan. Oke.